Ya Tuhan, kami sungguh tenang dan hanya ketika kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada Engkau, maka kami beroleh ketenangan. Ketika dosa-dosa kami ditanggalkan, ketika dosa-dosa kami diampuni, barulah kami beroleh ketenangan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini berikanlah ketenangan, damai yang sejati itu kepada kami, dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan juga tidak lepas dari dosa dan kelemahan. Engkau yang ampuni, Engkau juga yang pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Rabu Abu bagi kalangan Protestan ini sesuatu yang mungkin tidak semua melakukannya ya. Namun beberapa waktu belakangan memang kalangan Protestan, beberapa gereja itu mulai mengambil kembali dan mengadakannya kembali. Karena dulu memang diadakan, tapi setelah peristiwa Protestan maka ditinggalkan. Dan beberapa gerakan mungkin ya, beberapa tahun atau belas tahun terakhir ini, beberapa gereja mengadakan, termasuk gereja kita saudara ya. Karena sungguh disayangkan kalau apa yang sebenarnya baik itu dilepaskan semua dengan asumsi atau anggapan bahwa karena ini tradisinya Katolik gitu ya. Namun di Rabu Abu banyak hal juga sebenarnya yang kita bisa pakai untuk kebaikan kita, untuk kekuatan kita saudara ya sebagai orang percaya. Jadi Rabu Abu sendiri bukan milik pribadi gereja Katolik, tapi kita juga boleh menggunakannya. Dan kalaupun tidak semua, tidak masalah saudara ya. Yang penting kita menggunakannya dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, di Rabu Abu pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu restorasi hati. Dan saya ajak saudara membuka bagian firman Tuhan atau membaca bersama saya dari Mazmur pasal 51 ayat ketiga, lalu kemudian nanti lompat ayat 12 sampai 13 saudara ya, karena ayat ini panjang dan kita punya waktu yang tidak terlalu banyak, jadi kita akan singkat di 3 ayat ini yang menjadi poin pembahasan pada malam hari ini. Saya akan baca ayat 3, lalu kemudian ayat 12 saudara. Nah nanti saudara, di ayat ini ada bagian yang biru saudara ya. Nah bagian yang biru itu saudara tidak perlu baca. Bagian yang biru ini adalah terjemahan TB2. Nah nanti saya jelaskan kenapa TB2 bisa ada perubahan saudara ya. Jadi baca yang bagian putih saja supaya kita bersama-sama. Lalu ayatnya yang ke-13 kita baca bersama-sama. Ayat 3 saya, ayat 12 Bapak Ibu Saudara, bagian yang putih saja ya. Lalu kemudian ayat 13 kita bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersama-sama. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara ingat ayat-ayat ini biasa muncul di mana? Di pengakuan dosa ya, biasa litani atau bacaan bertanggapan pengakuan dosa. Nah ini memang saudara Mazmur Daud, di mana Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia melihat kembali dirinya sebagai seorang raja yang dikenal sebagai raja yang bijaksana, dikenal sebagai raja yang perkasa, namun dia sadar dia punya kelemahan, dia jatuh dalam dosa, dan Tuhan murka padanya, dan dia datang untuk merestorasi hidupnya atau merestorasi hatinya. Saudara, sebelum masuk kepada perenungan ini, saya mengajak kita mendengar satu kisah sedikit saudara tentang seseorang bernama Zubaidah Hasan nih saudara ya. Ini kok langsung ke sini ya? Oh ini terbalik ya. Ini ya, Zubaidah Hasan. Nah saudara, Zubaidah Hasan ini adalah seorang anak kecil berusia 9 tahun yang pada tahun 2001 itu mengalami luka bakar, boleh dibilang 98% saudara ya, akibat terkena minyak panas dari kompor dapur. Ini seorang anak Afghanistan saudara ya. Nah setelah 20 hari dia dirawat di dokter, dibawa ke rumah sakit dan 20 hari dirawat. Dokter rumah sakit bilang gini, udah bawa pulang aja. Biar dia mati di rumah. Ini tidak bisa diapa-apain, sudah terlalu rusak saudara.
Nah lalu sang ayah kemudian dia tidak mau menyerah. Dia bilang, tidak, anak saya ini bisa pulih. Dokter bilang kalau pulih pun dia wajahnya akan hancur. Akhirnya ayahnya tidak menyerah, dia bawa pergi ke Amerika Serikat dan ketemu satu dokter yang ahli, saudara ya. Dan di sana setelah 12 kali operasi, saudara lihat ya dari posisi, ini lasernya mana ya, ini ya. Nah itu ya sebelah kiri itu saudara ya. Setelah 12 kali operasi dia ke posisi yang di tengah, saudara. Nah yang paling kanan ini adalah sekarang ya 2026, berarti 25 tahun kemudian. Ini fotonya yang sekarang saudara, 2026. Jadi ini masih umur 9 tahun. Nah kemudian 25 tahun kemudian jadi tidak kelihatan saudara ya. Nah tapi setelah operasi saudara ya, dokter itu bisa mengoperasi sampai yang tengah itu posisinya. Ternyata bisa direstorasi saudara ya. Wah ayahnya senang sekali. Sehingga perubahannya saudara ya, dari yang begitu hancur nih saudara, luka bakar parah saudara di wajahnya, bisa direstorasi sampai seperti ini saudara. Wah senang sekali ayahnya. Karena masa depannya jadi baik dan indah saudara ya. Nah kenapa saudara saya mau bicara ini? Karena hari ini kita mau bicara tentang restorasi hati saudara. Saudara kita mungkin ngeri ketika melihat wajah ini saudara ya. Saudara bayangkan kalau ini tidak bisa direstorasi, kira-kira dia akan hidup seperti apa saudara. Tidak bisa bayangkan kita anak ini akan sekolah dalam keadaan seperti ini. Kita tidak akan bisa membayangkan kengerian itu saudara. Makanya dokter di Iran ya atau di Afghanistan bilang dia bawa pulang aja. Biarkan dia mati. Karena kalau dibiarkan juga infeksi dan kemudian meninggal, saudara. Nah tapi saudara, saya mau mengajak kita merenungkan begini, saudara. Sesungguhnya, kalau hati kita atau diri kita ini tidak direstorasi di hadapan Tuhan, kita itu seperti ini, saudara, di hadapan Tuhan. Begitu mengerikan, begitu jijiknya, begitu, ini tidak ada harapan lah gitu ya. Mungkin kita secara fisik gagah, cantik, secara fisik kita kuat, secara materi kita kaya, kita orang yang berhasil dalam hidup. Tapi kalau rohani kita tidak direstorasi, itu seperti dosa yang membakar roh kita saudara. Sehingga begitu rusaknya dan tidak layak lagi kemudian untuk saudara, berada di hadapan Allah yang suci, yang sempurna dan yang kudus. Sehingga perlu mengalami yang namanya restorasi. Nah saudara, Rabu Abu ini adalah momen di mana kita melihat diri kita di depan cermin, saudara. Jangan-jangan ketika kita melihat ke depan cermin restorasi itu, saudara, kita mendapati diri kita kayak gini, saudara. Kerohanian kita itu penuh dengan luka akibat dosa. Kerohanian kita itu dihancurkan oleh dosa-dosa itu. Sehingga hampir tidak berbentuk dan berwujud. Dan Rabu Abu menjadi momen bagi kita untuk direstorasi, saudara ya. Berharap seperti gadis ini, saudara ya, yang pelan-pelan berproses kemudian menjadi sebagaimana seharusnya, saudara ya, yang diinginkan dan kemudian pulih menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita berharap rohani kita boleh juga direstorasi pada malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Sorry ini agak terbalik ya slide-nya. Saudara, Rabu Abu kita ambil sebagai simbol daripada kefanaan manusia yang mengingatkan kita, saudara, bahwa kita yang pertama, kita ini adalah manusia yang fana, yang berasal dari debu. Lalu simbol yang kedua, abu itu adalah lambang dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah sehingga Rabu Abu itu punya makna yang pertama, kita itu sadar kita ini fana dan berasal dari debu. Dan kita ingin mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Debu itu ingin sungguh-sungguh direstorasi. Sehingga boleh menjadi debu yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Rabu Abu bukan sekedar ritual coretan di dahi, saudara ya. Nanti sebentar kita dicoret di dahi dengan lambang salib. Rabu Abu adalah tentang apa yang terjadi dalam diri kita setelah kita mengenal Kristus. Apakah kita membiarkan tubuh rohani kita itu berantakan, saudara, sehingga hancur dan rusak? Atau kita mau mengingat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kerohanianku.
Saudara, dunia hari ini seringkali merestorasi hal-hal yang lahiriah. Misalnya saudara ya, kita itu selalu pengen tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Siapa yang nggak gitu ya? Kalau misalnya tahun kemarin mobilnya sudah jelek atau sudah tua, pengen tahun ini kalau bisa mobilnya lebih baru ya. Beli second pun kalau bisa lebih baik. Iya nggak saudara? Itu keinginan kita yang wajar bukan? Atau rumah tambah lama tambah hancur. Kita pengen rumah ini kalau bisa direstorasi, direnovasi supaya bagus. Atau kalau bisa diganti total jadi rumah yang lebih bagus. Atau mungkin penampilan. Nah ini saudara ya, kalau bisa tahun ini penampilannya lebih baik gitu ya. Kalau yang dulu terlalu overweight, nah tahun ini kalau bisa lebih slim gitu ya. Atau yang lalu terlalu kurus, nah kalau bisa sekarang lebih baik. Atau bahkan mungkin wanita-wanita, wah ada yang sampai perawatan supaya tambah hari ada sesuatu yang baru yang direstorasi supaya semakin hari semakin baik. Nah tapi sayangnya saudara, seringkali kita tidak memperhatikan restorasi rohani kita. Nah Mazmur 51 pada hari ini memanggil kita untuk melakukan restorasi hati sebagai sesuatu yang penting. Karena kalau hati kita ini rusak dan tidak direstorasi atau tidak diperbaiki, maka seluruh arah hidup kita akan melenceng. Bisa jadi saudara, tampak luarnya bagus, tapi sebenarnya kerohanian kita rusak dan melenceng. Saya ilustrasikan saudara, misalnya seperti cermin ini saudara, cermin yang berdebu dan kotor. Bayangkan kalau seseorang tinggal dan selalu bercermin di tempat di cermin yang berdebu dan kotor ini saudara. Dia tidak akan bisa melihat dirinya ini ada noda di mana atau ada kotoran di mana. Sehingga lama-lama saudara dia merasa dirinya tampak rapi saja, diri saya tampak baik-baik saja kok. Saya tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman karena dia selalu melihat di cermin yang kotor. Dia selalu menggunakan standar hatinya yang kotor sehingga ketika tanya bagaimana dengan kerohanianmu? Baik-baik saja. Bagaimana dengan kehidupan doamu? Baik-baik saja. Tetapi saudara, ketika dia bersihkan itu saudara, maka dia akan melihat banyak sebenarnya noda atau kotoran yang perlu disingkirkan. Nah hari ini saudara, kita datang kepada Tuhan untuk direstorasi dan berkata, Tuhan, cermin hatiku sudah kotor, hapuskanlah pelanggaranku. Nah bagaimana kita memulai restorasi ini saudara? Saya akan mengajak kita secara singkat saja merefleksikan hal ini saudara ya. Yang pertama, untuk memulai restorasi, kita harus mengakui bahwa kita ini ada kerusakan. Bahwa kita ini ada dosa. Kita ini ada kejahatan. Kadang-kadang ketika kita mengaku dosa itu, kita pernah gak pikirkan saudara, kejahatan apa sih sebenarnya yang saya akui? Dosa apa sih yang sebenarnya saya akui di hadapan Tuhan? Saudara, ayat Mazmur 51 ayat 3, ini adalah Mazmur Daud yang berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Saudara, restorasi tidak akan pernah terjadi tanpa pengakuan bahwa ada sesuatu yang rusak. Raja Daud di dalam kehancurannya setelah jatuh dalam dosa, dia ini tidak mencari alasan atau menyalahkan keadaan. Seperti Adam dan Hawa saudara ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia biasanya cenderung cari kambing hitam. Oh saya bisa jatuh dalam dosa gara-gara ini. Oh saya bisa jatuh dalam dosa ini karena si A bawa saya godaan ini. Oh saya bisa jatuh dalam dosa karena Tuhan tidak berkati saya. Maka saya mencuri, maka saya korupsi. Oh saya bisa jatuh dalam dosa ini karena saya tidak punya teman yang mengingatkan saya. Saudara, tidak akan pernah terjadi restorasi kalau kita terus berdalih dan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan tentang kondisi kita. Sehingga akan rasa, ini bukan salah saya kalau saya dalam keadaan ini. Masih mending sudah dia salahkan manusia, bisa jadi dia salahkan Tuhan. Coba Tuhan kasih saya ini, coba Tuhan kasih saya itu. Saya tidak akan dalam keadaan seperti ini. Sehingga dia tenggelam dalam dosa dan tidak pernah mengakui bahwa dia berdosa. Nah tapi hari itu Raja Daud sadar saudara, dia tidak lagi beralasan. Atau misalnya
Oh, saya bisa melihat Batsyeba itu mandi. Siapa suruh tidak ada atapnya? Ini bisa ada alasan gitu, saudara. Oh, siapa suruh dia mandi? Dia itu sengaja menggoda saya. Bukan saya yang cari dosa. Dia menggoda saya. Dia menjebak saya. Saudara tidak lagi cari alasan itu, saudara. Tapi dia dengan jujur mengaku, Tuhan, kasihanilah aku. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dia sadar, saudara, dia butuh pengampunan dosa dari Tuhan. Dan dia mengakui, ya, aku berdosa. Tidak ada alasan. Tidak ada sesuatu yang dia tutupi. Saudara, saya mengilustrasikan hal ini seperti kompas dengan kaca yang berdebu, saudara. Hidup kita seperti ini, saudara, ya. Dengan bayangkan, saudara, misalnya seorang yang ingin mencari arah, tersesat di hutan dan butuh arah. Dia tidak akan bisa menggunakan kompas itu kalau itu kotor dan berdebu, saudara. Dan dia tidak bisa mencari alasan misalnya, wah ini salah kompasnya. Ya karena dia tidak mengakui bahwa memang kompas itu rusak, saudara, dan berusaha untuk memperbaikinya. Ia tidak bisa melihat jarum di dalamnya dengan jelas. Ia mulai menebak-nebak arah yang hanya berdasarkan perasaan, yang akhirnya membawa semakin jauh ke dalam bahaya. Saudara, seringkali kita bertindak seperti debu dan lumpur pada kaca hati kita, saudara. Seringkali dosa-dosa kita itu, saudara, menutupi kaca hati kita atau cermin hati kita, saudara. Dosa-dosa itu menempel di cermin hati kita, sehingga kita tidak lagi bisa melihat mana kebenaran, kita tidak bisa lagi melihat mana kehendak Tuhan, kita tidak lagi bisa merasakan Tuhan hadir. Di mana Tuhan? Tidak bisa melihat karena cermin kaca kita terlalu kotor dan terlalu penuh dengan kejahatan, dan noda-noda dosa itu menempel begitu kuat di cermin itu, saudara. Kayak kacamata ini, saudara, kalau penuh lumpur, kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak akan bisa melihat pimpinan Tuhan, kita akan jalan semau kita, seenak kita, sekeinginan kita, saudara. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan? Kita harus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hatiku sudah begitu banyak dosa dan kejahatan, sehingga ini mengarahkan hidupku ke jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara, mari di poin yang pertama ini saya mengajak kita berefleksi. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagian mana dari hatiku yang telah tertutup debu kebencian? Apakah debu kebencian itu menutupi hatiku hari ini? Apakah noda kepahitan itu menutupi hatiku hari ini sehingga aku tidak bisa mengasihi? Apakah debu ketamakan, serakah, rakus sehingga menutupi kita untuk bisa melayani Tuhan? Saudara, restorasi itu dimulai ketika kita berani berkata, Tuhan, aku akui hatiku telah rusak dan membawaku kepada keinginan-keinginan yang aku mau, bukan yang Tuhan mau. Saudara, akuilah kerusakan kita dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang perlu kita refleksikan malam hari ini adalah, mari kita mohon hati yang diperbaharui. Ayat firman Tuhan ini berkata, saudara, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, menarik, saudara, kata jadikanlah di sini, ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk menciptakan, yaitu menggunakan kata bara, saudara. Kalau di Kejadian 1 itu, dan Tuhan Allah menjadikan atau menciptakan langit dan bumi, itu pakai kata yang sama dengan menjadikan hatiku tahir, saudara. Kata jadikannya. Dengan kata lain, saudara, makanya tadi TB2 itu menggunakan kalimat yang ini, saudara, ya. Ciptakanlah hati yang murni padaku. Artinya ini bukan satu hati yang bisa diperbaiki, saudara, tapi harus dibuat ulang, dibuat baru. Inilah kenapa TB2 pakai kata ciptakanlah, saudara, karena menggunakan kata bara itu, saudara. Ciptakanlah. Nah, saudara, Daud sadar bahwa ia tidak bisa merestorasi dirinya sendiri, hatinya sendiri. Ia butuh mujizat penciptaan ulang dari Tuhan. Tuhanlah yang bisa menciptakan hatinya menjadi hati yang baru. Yang bisa memperbaiki hatinya itu dan menjadikannya baru, itu hanya Tuhan. Yang bisa
membuat hati kita baru itu bukan orang lain, bukan kekuatan manusia, tapi hanya kekuatan daripada Tuhan. Saudara, hati yang tahir itu bukan sekedar hati yang dicuci, saudara. Tahir ini seperti dicuci itu, saudara. Tapi hati yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Sedangkan roh yang teguh, berikanlah aku roh yang teguh, ini menandakan bahwa kita itu membutuhkan batin yang diperbaharui, agar kita tidak mudah goyah oleh godaan yang sama di masa depan. Supaya hati kita ini sudah ketika diperbaharui, jangan lagi tergoda oleh hal yang sama di masa lalu. Sehingga jatuh bangun di situ, saudara. Sehingga Daud berkata, jadikanlah hatiku tahir, kuduskanlah, sucikanlah aku dari dosa. Tapi berikutnya, dan perbaharuilah batinku ini dengan roh yang teguh, supaya kuat menahan dosa yang sama itu tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Nah, kita seringkali kalau doa, saudara, ampuni dosa kami, tapi kita kurang lengkap, saudara, kalau kita tidak bilang, Tuhan, ampuni dosa saya karena saya kemarin itu jatuh dalam dosa. Tapi berikanlah saya hati yang teguh, supaya saya bisa melawan menghadapi dosa yang sama itu di kemudian hari. Tidak usah pakai alasan roh penurut daging lemah, saudara ya. Kita jatuh bangun. Tuhan itu jadi kayak seperti mesin cuci, saudara ya. Kotor masukin bersih, kotor lagi masukin bersih, saudara. Tapi Daud di sini mengajarkan kita, minta pula hati atau roh yang teguh, supaya kita bisa menghadapi godaan yang sama itu di masa depan. Saudara, Rabu Abu adalah momen kita menyerahkan kunci hati kita agar dia merenovasi total isinya dan memberikan kita roh yang teguh supaya kita kuat menghadapi berbagai cobaan dan dosa di masa yang akan datang. Saudara, saya lanjutkan, saudara, kompas yang rusak tadi atau berdebu dan kotor mungkin dibersihkan saja, saudara, itu tidak bisa langsung berfungsi. Karena kotoran itu sudah masuk dan merusak isinya. Dia butuh diganti spare part-nya, saudara. Dia butuh diperbaiki. Maka itu saya bayangkan ini seperti kompas hati kita itu butuh tangan Allah untuk merestorasinya, memperbaharuinya, mengganti bagiannya yang rusak dan memberikannya hati yang baru atau memberikannya mesin yang baru supaya kompas ini bisa berjalan dengan baik dan menunjukkan arah yang tepat, saudara. Daud sadar hatinya bukan hanya sekedar kotor, tapi juga rusak oleh karena dosa. Itulah sebabnya ia meminta kepada Tuhan, Tuhan, ciptakanlah hati yang baru, hati yang murni, dan berikanlah roh yang teguh untuk bisa berjalan dengan hati yang baru itu. Saudara, mari kita di poin yang kedua ini, menyerahkan kompas hati kita yang hari ini mungkin macet, agar Tuhan memperbaharui hati kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan hati yang baru. Yang terakhir, saudara, poin ketiga, ketika kemudian kompas itu atau hati kita sudah dibersihkan, sudah diberikan hati yang baru, sudah berfungsi dengan baik, saudara, maka jangan lupa, saudara, kita harus menghidupi hasil restorasi itu. Jangan sampai kita itu seperti diampuni dosanya, diberikan hati yang baru, tapi tidak dihidupi hasil restorasi itu, saudara. Tidak digunakan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mazmur 51 ayat 13 berkata begini, saudara, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ini bukan berarti doktrin kita bahwa roh itu bisa keluar masuk, saudara. Nah, maksud bagian ini adalah bahwa Daud sangat takut sekali, atau ketakutan terbesarnya itu bukanlah kehilangan tahta, melainkan kehilangan hadirnya Tuhan. Hati yang telah direstorasi adalah hati yang menghargai kehadiran Tuhan di atas segalanya. Ketakutan Daud yang terbesar adalah ketika hatinya ini sudah direstorasi, ketika hatinya sudah diperbaharui, Tuhan tidak hadir di situ. Dia tidak lagi bisa merasakan Tuhan. Padahal kompasnya baru, kompas hatinya baru. Sehingga sudah dia bilang, Tuhan jangan buang aku. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dalam arti Daud ingin terus dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, restorasi hati itu harus terlihat dalam tindakan nyata. Jika hati sudah direstorasi, maka kata-kata kita akan lebih memberkati. Tangan kita lebih ringan untuk menolong. Dan ego kita semakin kecil, saudara.
Sebuah kompas yang sudah dibersihkan kacanya, sudah diperbarui mesinnya, tetap bisa salah arah. Nah, ini menarik saudara ya. Ketika saya cari artikel tentang kompas ini, ternyata kompas ini bisa menunjukkan arah yang salah kalau dia dipengaruhi oleh yang namanya medan magnet. Nah, kalau kompas yang lama itu saudara ya, didekatkan medan magnet, maka arah jarumnya itu bisa error saudara ya, bisa menunjukkan arah yang salah. Nah saudara, kompas hati kita yang sudah diperbaharui, kalau kita tidak jaga dari magnet-magnet saudara, akan menunjukkan arah yang keliru. Nah apa saudara magnet-magnet ini dalam hidup kita? Magnet-magnet ini adalah godaan duniawi, gila hormat, cinta uang, kejahatan, dendam, iri hati, dan segala dosa-dosa lainnya. Saudara, hati kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, diampuni nih, maka bisa menunjukkan arah yang keliru kalau kita kemudian masih hidup dalam dosa-dosa kita, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah menjauhkan hati kita dari kejahatan-kejahatan ini, saudara. Membuang kejahatan-kejahatan ini, sehingga kompas hati kita itu bisa menunjukkan arah yang tepat. Arah yang tepat yaitu seperti di belakang saudara saya tulis ya, kata-kata kita lebih memberkati. Kenapa saudara? Karena kita tidak dipengaruhi oleh orang yang berkata-kata kotor yang mengisi kepala kita. Hati kita tidak diisi oleh kalimat-kalimat yang kotor. Maka ketika kita menjauhkan itu, kata-kata kita akan lebih memberkati. Tangan kita akan lebih ringan menolong. Karena kita tidak dikelilingi atau dirasuki atau dibisiki oleh orang-orang yang suka mencuri. Maka kita akan lebih ringan menolong orang. Dan ego kita akan semakin kecil. Ketika kita menjauhkan hati kita dari kejahatan egoisitas kita saudara yang ingin menang sendiri. Hati kita, ego kita akan semakin mengecil di hadapan Tuhan. Nah saudara, 3 hal ini saya mengajak kita memasuki prosesi penorehan abu saudara. Dan mari kita sama-sama mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa dan membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, mari bersama-sama sebelum saya memimpin saudara di dalam doa dan melanjutkan dengan proses penorehan abu. Kita membaca bagian ini bersama-sama. Kita berdiri. Kita baca perbagian saudara ya. Dari bagian yang pertama. 1, 2, 3. Aku mengakui ya Tuhan, aku penuh dosa dan pelanggaran. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Restorasi tidak akan hadir tanpa pengakuan kita. Kita baca yang kedua, 1, 2, 3. Aku tidak mampu ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah hatiku. Ubahlah aku ya Allah, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita memohon hanya kepada Tuhan yang mampu mengubah hati kita, supaya memberikan kita arahan yang tepat. Yang ketiga kita baca bersama-sama. Aku ingin hidup sesuai jalan-Mu ya Tuhan, menjauhkan diri dari segala kecemaran. Tuntunlah aku ya Allah, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Penunjuk jalan yang sejati, kami bersyukur untuk momen malam hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah debu yang berharga di tangan-Mu. Engkau merestorasi debu itu sehingga menjadi debu yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa selama ini seringkali mungkin kompas hati kami tidak berfungsi dengan baik. Dosa-dosa telah menutupi hati kami. Dosa-dosa telah menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan, ampunilah kami jika kaca hati kami telah tertutup debu dosa, tertutup oleh keegoisan dan kesombongan, sehingga kami tidak lagi bisa melihat arah kehendak-Mu dengan jernih. Hari ini bersihkanlah kami dengan tangan kasih setia-Mu yang besar. Kami juga menyerahkan hati kami yang rusak ini, yang seringkali macet oleh kekerasan hati dan luka di masa lalu. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, kerjakanlah restorasi total. Jadikanlah hati kami tahir dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh.
bentuklah kembali arah hidup kami agar selaras dengan rencana-Mu. Mampukan kami, setelah kami menerima penorehan abu, ini mengingatkan kami bahwa kami punya kemampuan dari Tuhan untuk terus menjaga hati kami dari magnet-magnet dunia yang mencoba menyimpangkan kami dari arah kebenaran Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjadi satu-satunya penunjuk arah yang menuntun setiap keputusan, perkataan dan tindakan kami, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Kami mungkin akan pulang dengan dahi kami yang mungkin coretan abu itu mulai luntur. Namun kami percaya hati yang direstorasi akan kekal adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.